Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film super unik yang berjudul Clifford the Big Red Dog 2021. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seekor induk anjing yang sedang menghampiri anak-anaknya. Tidak lama setelah itu, datanglah regu penyelamat hewan-hewan terlantar yang berniat untuk mengevakuasi para anjing. Lebih tepatnya, si induk beserta anak-anaknya pun langsung dibawa pada saat itu juga. Hanya saja, tanpa disadari, ada satu ekor anak anjing yang tidak terbawa oleh para petugas. Dari situlah anak anjing yang berwarna merah serta paling berbeda sendiri itu pun tidak bisa ngapa-ngapain lagi selain pasrah sepasrah-pasrahnya. Lalu scene langsung berganti lagi kepada seorang anak perempuan yang bernama Emily. Emily yang sehari-harinya mengisi kegiatan dengan bersekolah pun tidak bisa menikmati masa kecilnya seperti anak-anak lain pada umumnya. Untuk tempat tinggalnya sendiri, Emily beserta ibunya masih harus menyewa sebuah apartemen yang dimiliki oleh pria berjenggot bernama Packard. Sebagai orang tua tunggal, tentu ibunya Emily yang bernama Maggie harus pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan dan juga mendidik anak. Tapi sayangnya, Maggie tidak sanggup untuk melakukan itu semua, melainkan ia lebih memilih untuk fokus pada pekerjaannya. Ditambah lagi, Maggie juga harus rapat keluar kota serta meninggalkan Emily selama beberapa hari di apartemen ini. Maka dari itulah, Maggie pun berencana untuk memanggil adik laki-lakinya yang bernama Casey demi menjaga Emily selama dirinya pergi. Kemudian, scene kembali berpindah kepada Casey yang terlihat tidak memiliki tempat tinggal tetap. Casey yang harus tinggal di sebuah mobil pun selalu dicurigai keberadaannya oleh para polisi sampai-sampai ia harus terus menghindar dengan berbagai alasan. Ya, mau bagaimana lagi, sudah tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengangguran pula. Entah kenapa hal itu sangat melekat di dalam dirinya Casey yang setiap hari harus ditolak oleh berbagai perusahaan. Jelas berbeda halnya dengan Emily yang selalu mencari hiburan dari para tetangga di apartemennya. Baik itu dari seorang pria yang sangat ahli dalam melakukan trik-trik sulap dan juga dari seorang nenek yang sangat hobi untuk mengkonsumsi susu kental manis. Kalau dilihat-lihat sih, Emily ini sangatlah peduli dengan lingkungan sekitar yang dimana ia selalu mengumpulkan kaleng-kaleng bekas untuk didaur ulang. Saking pedulinya, tetangga-tetangga di luar apartemen pun benar-benar respek kepada Emily, apalagi Emily sendiri masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Pada situasi yang berbeda, seekor anak anjing berwarna merah yang sempat kita lihat di awal film sudahlah memberanikan diri untuk pergi. Tidak diketahui pasti anjing ini ingin pergi kemana, tapi yang jelas ia seperti berusaha untuk mencari keberadaan saudara-saudaranya beserta induknya. Dengan warna yang merah seperti lobster, orang-orang pun tidak tertarik sama sekali dengan anjing tersebut. Sampai pada akhirnya, anjing itu pun tertarik untuk merebut makanan milik para burung yang berada di taman. Dan siapa sangka, dari ketertarikannya itulah, ia pun dipertemukan dengan seorang kakek-kakek bertopi coklat yang terlihat sangat ramah. Di sisi lain, Casey baru saja tiba di kediamannya Maggie dan tanpa basa-basi lagi, Maggie pun langsung menitipkan Emily kepada adiknya itu. Dengan segala pesan yang disampaikan, tentu saja Casey sangat-sangat tidak berpengalaman untuk mengurus seorang anak perempuan. Tapi apa boleh buat, sebagai paman yang baik, Casey pun langsung memulai harinya dengan menemani Emily berangkat ke sekolah. Awalnya sih memang mereka hanya bertujuan untuk berangkat ke sekolah pada saat itu. Namun tidak lagi setelah Emily mulai tertarik dengan sebuah tenda yang berada di area taman. Setelah dihampiri lebih dekat, ternyata tenda itu berisikan bermacam-macam hewan dengan berbagai ukuran yang tentu saja sangat-sangat berbeda. Yang ternyata, seluruh hewan itu adalah hasil rescue dari seorang kakek-kakek bertopi coklat yang sudah kita lihat sebelumnya. Dari sinilah kakek yang bernama Britwell itu pun tertarik untuk memperlihatkan sesuatu kepada Emily.
Dan benar saja, tanpa pikir panjang lagi, Emily langsung ditawarkan oleh kakek Bridwell untuk merawat seekor anak anjing yang sempat ia selamatkan. Sudah jelas ya, melihat anjing itu, Casey pun langsung terheran-heran kenapa anjing tersebut sangat berbeda dari anjing kebanyakan. Bahkan Casey sempat menduga kalau anjing itu adalah korban dari radiasi nuklir. Dengan berbagai alasan yang ada, ujung-ujungnya anjing tersebut langsung dikembalikan lagi kepada kakek Bridwell. Sesampainya di sekolah, Emily yang selalu membawa seplastik kaleng pun sudah mempersiapkan mentalnya sebelum diejek-ejek oleh murid lain. Tapi tidak dengan seorang murid laki-laki bernama Owen. Si Owen ini benar-benar sangat peduli dengan keberadaannya Emily, walaupun Emily sendiri selalu menjadi bahan ejekan di sekolah tersebut. Singkat waktu, Emily sudahlah tiba di rumahnya yang dimana kali ini ia benar-benar merasa kesepian. Tidak ada teman mengobrol, tidak ada teman bercanda, dan juga tidak ada teman bermain, membuat Emily merasa bosan untuk melewati hari demi hari. Dari situlah ia pun iseng untuk mencari informasi mengenai sebuah tenda yang dimiliki oleh kakek Bridwell. Tapi anehnya, tidak ada informasi yang tersedia di pencarian Google dan hal tersebut langsung membuat Emily berpikir keras. Yang tanpa disangka-sangka, di momen itulah Emily mulai mendengar suara gerasak-gerusuk dari dalam tas miliknya. Dan setelah dibuka, tas itu ternyata berisikan si anak anjing berwarna merah yang sempat ia lihat di dalam tenda. Tidak diketahui pasti sejak kapan anjing itu berada di dalam tasnya Emily, tapi yang jelas moodnya Emily langsung berubah dalam sekejap. Di hari pertama ini, Emily merasa kalau anjing itu harus memiliki sebuah nama yang cukup cocok dengan ukuran tubuhnya. Berbagai nama sengaja disebutkan Emily pada saat itu, dan ujung-ujungnya Emily memilih nama Clifford. Ya, seolah-olah nggak ada rasa letih sama sekali. Clifford benar-benar terlihat aktif sampai-sampai ia juga mengganggu aktivitasnya Casey. Setelah menyadari kalau anjing itu sudah berada di dalam rumah ini, Casey pun mulai panik sendiri dan juga cerewet dalam seketika. Lebih tepatnya, Casey berkata kalau Maggie tidak pernah suka dengan keberadaan seekor hewan di dalam rumah. Tapi apa boleh buat, Emily pun berhasil merayu pamannya itu dan pada akhirnya Emily diizinkan untuk memelihara Clifford selama 1 hari. Di saat ingin tidur, Emily merasa kalau ia mulai sayang dengan Clifford walaupun mereka baru bertemu beberapa jam lalu. Namun hari ini adalah hari terakhir bagi mereka berdua dan Clifford tidak akan pernah lagi untuk melewati malam bersama Emily. Ketika pagi tiba, Emily pun langsung terkejut setelah ia menyadari kalau Clifford sudahlah menjadi besar. Besarnya bukan lagi sebesar anjing pada umumnya, melainkan Clifford sudah jauh lebih besar daripada sebuah mobil. Meskipun begitu, Clifford tetap saja bertingkah selayaknya anak anjing sampai-sampai seisi kamar pun langsung berantakan dalam seketika. Atas hal itulah, Emily bergegas untuk melapor kepada Casey dan tanpa ragu Casey berencana untuk menggotong Clifford yang ia anggap sangat kecil. Sayangnya, untuk kali ini Clifford jauh lebih besar dari seorang Casey. Tentu saja, dari apa yang ia lihat, Casey mulai terheran-heran kenapa Clifford bisa menjadi raksasa seperti itu. Dengan kondisi rumah yang sudah berantakan, Emily bersama Casey semakin dibikin panik setelah mereka mendengar kalau Packard sudah menunggu di depan pintu. Sambil memberikan alasan kenapa rumah ini bisa begitu berantakan, Clifford pun sengaja disembunyikan di dalam kamarnya Casey. Hanya saja, tanpa mereka sadari, Clifford sudahlah keluar melalui pintu yang lain demi menyempatkan diri untuk mengendus bokongnya Packard yang lagi mengecek pipa. Beruntung, Packard tidak sadar akan hal itu dan situasi masih berjalan aman-aman saja sampai sekarang ini. Meskipun begitu, Casey tetap memutuskan untuk membawa Clifford ke mobilnya yang tergolong mepet untuk mengangkut Clifford. Ya, tapi mau bagaimana lagi, untuk pertama kalinya Clifford pun mulai diperlihatkan ke hadapan publik. Dan sudah pasti hal itu mengundang perhatian dari para warga beserta seorang Owen. Di saat yang bersamaan, Clifford tidak sengaja melihat sebuah bola besar yang sedang dimainkan oleh salah satu pria. Alhasil bola itu pun langsung dianggap mainan oleh Clifford sendiri, sampai-sampai ia nggak peduli mau ada orang apa enggak di dalamnya.
Tidak cukup sampai di situ, Clifford juga berniat untuk buang air kecil seperti anjing pada umumnya. Tapi yang membedakan, guyuran air kencing Clifford jauh lebih deras dan juga jauh lebih kencang. Dari situlah, Casey pun secara refleks langsung berharap semoga aja Clifford tidak akan pernah buang air besar di hadapannya. Pada lain situasi, scene mulai mengarah kepada sebuah perusahaan bernama LifeGrow. LifeGrow sendiri dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Tyrion yang dimana ia mempunyai ambisi untuk menciptakan bermacam-macam hewan aneh. Tentu hal itu tidaklah semudah imajinasinya yang dimana Tyrion sendiri sudah mengeluarkan $400 juta sebagai modal. Dan dari situ, Tyrion pun diberi kabar bahwa terdapat seekor anjing raksasa berwarna merah yang terlihat berkeliaran di sekitar masyarakat. Setelah dicari tahu lebih dalam, Tyrion mendapatkan informasi bahwa anjing itu dimiliki oleh seorang anak perempuan yang bernama Emily. Di lain situasi, setiap orang yang berada di dokter hewan mulai tercengang setelah mereka sadar kalau terdapat anjing yang sebegitu besar. Bahkan dokternya sendiri sampai nggak habis pikir bagaimana caranya untuk memeriksa hewan sebesar ini. Ditimbang, timbangannya langsung rusak, diperiksa detak jantungnya, degupnya luar biasa kencang. Alhasil, dokter itu pun nggak sanggup lagi dan tanpa ragu ia langsung menyimpulkan kalau Clifford sangat-sangat sehat. Singkat waktu, Tyrion sudahlah tiba di apartemennya Emily yang dimana ia sengaja untuk meminta bantuan kepada Packard. Jelas dengan diiming-imingi sejumlah uang, Packard pun mulai bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tyrion. Dan memang benar, setiba di apartemen, Casey beserta Emily langsung menyadari bahwa kamar mereka sudahlah disegel oleh Packard. Namun sayang, Packard sudahlah membela orang yang salah dan bahkan ia tidak tahu betapa luar biasanya kehadiran Clifford. Yang lebih jelasnya, Clifford mampu untuk menyelamatkan seorang pria yang hampir terjatuh ketika sedang memperbaiki sebuah antena. Jadinya, Clifford pun langsung dipuji-puji oleh masyarakat setempat, apalagi setelah mereka semua tahu kalau Clifford adalah hewan peliharaan dari Emily yang selama ini sangat dikenal ramah oleh para warga. Tapi apa boleh buat, kehadiran Tyrion langsung membuat momen itu kacau dalam sekejap, yang lebih tepatnya ia mengaku kalau Clifford adalah hasil eksperimennya. Sadar kalau ada yang tidak beres, Emily pun langsung menyuruh Clifford untuk berlari sekencang mungkin. Salutnya, pelarian Clifford juga dibantu oleh warga setempat, meski sebenarnya mereka semua harus dihadapkan dengan anak buah dari Tyrion. Dari situlah Emily langsung bergegas untuk mengangkut Clifford menggunakan mobilnya Casey. Tidak diketahui pasti sejak kapan Emily bisa menyetir, tapi yang jelas Emily pun sengaja diarahkan ke rumahnya Owen. Ya, tidak salah lagi, rumahnya Owen benar-benar sebesar itu, dan kebetulan Owen sendiri juga memelihara seekor anjing. Hanya saja ukurannya jauh lebih kecil daripada Clifford, sampai-sampai Clifford sendiri tidak sengaja menelannya. Lalu, Owen berniat untuk mengajak Emily, Casey, dan juga Clifford untuk menikmati hidangan makan malam bersama. Sambil menunggu kedatangan ayahnya Owen, ternyata Tyrion sudahlah memperbesar masalah ini sampai membawa pihak kepolisian. Yang tidak lain tidak bukan, Tyrion berkata kalau keberadaan anjing itu sangatlah berbahaya dan mau gak mau para polisi juga harus bertindak dengan cepat. Di saat yang bersamaan, ayahnya Owen yang bernama Tuan Yu sudahlah tiba di rumah tersebut. Pada titik itulah, Tuan Yu langsung menawarkan bantuan yang dimana ia berencana untuk membawa Clifford ke Hong Kong pada malam ini. Lebih tepatnya, Clifford akan dirawat di sebuah hutan seluas 500 hektar yang dimiliki oleh Tuan Yu alias ayahnya Owen. Meski sebenarnya fakta ini sangatlah berat bagi seorang Emily. Tidak hanya Emily, Clifford sendiri juga merasakan rasa sedih yang luar biasa, yang dimana pada momen ini ia harus berpisah dengan kerabat dekatnya beserta Casey. Keesokan harinya, Maggie tidak sengaja melihat sebuah berita di TV dan terlihat jelas kalau nama Emily sudahlah dibawa-bawa. Dan ternyata berita itu juga mengabarkan kalau Clifford sudahlah berhasil diambil paksa oleh perusahaan LifeGrow. Tentu dong, dari kabar ini, Emily tidak ingin tinggal diam, yang bahkan para tetangga juga ikut serta untuk membantu. Di saat itu juga, sebagian warga sengaja mengganggu aktivitas wawancara dari Tyrion sendiri.
Sedangkan yang lainnya langsung menerobos masuk ke dalam gedung sampai-sampai alarm darurat mulai berbunyi pada saat itu. Ketika tiba di tempat pembiusan, para warga tidak lagi ragu untuk mengusir seluruh ilmuwan yang beruntungnya Clifford belum sempat dibius. Secara cepat, Emily langsung mengajak Clifford untuk kembali bertemu dengan kakek Bridwell yang berada di taman. Pada saat yang bersamaan, Casey sengaja untuk memberikan sebuah klarifikasi sambil disorot oleh berbagai kamera milik wartawan. Lebih tepatnya, Casey berkata kalau Clifford sama sekali tidak berbahaya dan ia merupakan anjing yang sangat ramah dengan siapapun. Kemudian, Clifford masih saja terus berlari dari kejaran para polisi yang masih terpengaruh dengan perkataannya Tyrant. Beruntung, Emily sudahlah tiba di taman kota demi mencari jawaban kenapa Clifford bisa sebesar itu. Namun ternyata kakek Bridwell sendiri tidak tahu menau akan hal tersebut. Yang dimana, kakek Bridwell hanya bisa berkata kalau rasa sayang Emily lah yang membuat ukuran Clifford menjadi raksasa. Terlebih lagi, dalam kondisi seperti ini, Emily benar-benar peduli dengan keberadaan Clifford sampai-sampai ia rela pasang badan untuk menghadapi para polisi. Bahkan mau secanggih apapun alat perubah perasaan yang dibawa oleh Tyrant, tetap saja hatinya Clifford sudah berlabuh kepada Emily. Ya, siapa yang menyangka kisah ini benar-benar menjadi inspirasi bagi seluruh warga, terutama bagi Maggie yang tidak lagi berniat untuk memarahi adiknya alias Casey. Dan bahkan membuat Casey terkenal sehingga ia mampu untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Terlebih lagi, dari kisah itulah keberadaan Clifford benar-benar berjasa bagi Packard sendiri. Di akhir film, seluruh warga sengaja bahu-membahu demi membangunkan sebuah rumah untuk Clifford yang sangat gemar membantu sesama. Ya, pada intinya film ini benar-benar menarik dari segi konsep maupun ceritanya. Dan yang terpenting sih, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Clifford The Big Red Dog 2021. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.